Halo Sobat Brida, senang sekali saya Lita dapat menemani Anda dalam episode perdana podcast Highlight Innovation di tahun 2026 ini. Hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan dengan isu lingkungan, yaitu inovasi berkelanjutan hasil karya generasi muda. Di studio kita sudah kedatangan para inovator muda dari SMA Negeri 3 Semarang. Oke, aplaus. Yang tergabung dalam Ganora Student Company, sebuah perusahaan siswa yang berfokus pada solusi rumah tangga berkelanjutan. Oke, halo, selamat siang teman-teman dari Ganora. Adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa ya Sobat Brida. Ganora Student Company ini bukan sekedar kelompok belajar biasa, melainkan perusahaan siswa yang dibina langsung oleh Prestasi Junior Indonesia dan Zurich Indonesia untuk mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dengan pelestarian lingkungan. Oke, sebelum kita kenal lebih dalam nih mengenai produk-produk inovatif mereka, yuk kenalan dulu dengan teman-teman yang super keren ini ya. Oke, boleh dikenalin satu-satu? Sekalian ini ya, tugasnya apa, perannya apa di Ganora? Boleh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Augina Rasa Limbong, biasanya dipanggil Augin. Saya berperan sebagai Director of Public Relation di Ganora Student Company. Tugas saya itu tuh seperti ini, saya datang ke podcast, kemudian saya membuat program yang melibatkan masyarakat dengan lingkungan. Singkatnya seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat siang semua. Selamat siang. Halo Sobat Nora, perkenalkan saya Safaras Alfa Azalia Duyanto, biasa dipanggil Safaras. Di Ganora Student Company ini saya menjabat sebagai CEO Ganora Student Company. Seperti pada umumnya CEO itu yang bertugas untuk mengarahkan divisi-divisi di bawahnya agar perusahaan itu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Seperti itu. Oke, Safaras. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Alesya Nasya Bashira, biasanya dipanggil Ale. Nah, di Ganora Student Company, saya berperan sebagai Director of Production. Nah, jadi tugas saya itu adalah mengkoordinasi teman-teman produksi untuk memproduksi produk untuk bisa kita jual kepada konsumen kita. Oke, terima kasih ya. Ini semua satu kelas? Enggak? Beda kelas. Beda kelas ya. Oke. Saya beda sendiri. Beda sendiri Iya. ya. Kelas berapa sekarang? Semua sekarang kelas 10. 10 ya. Saya dari 10-2. Oh, Kalau gitu. saya dan Ale itu 10-12. 12. Iya. Oke, bisa diceritain nggak gimana asal mula nih terbentuknya Ganora? Mungkin dari CEO-nya, CEO-nya nih, Safaras. Baik. Ganora Student Company ini kan adalah perusahaan skala sekolah. Terutama Ganora itu kan adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh siswa dan siswi SMA Negeri 3 Semarang. Itu dari programnya Zurich Indonesia dan Zurich Foundation serta bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia kayak gitu. Nah, dari situ ternyata para mereka ini tuh telah berjalan bertahun-tahun sampai akhirnya ke kita ini Ganora. Jadi ini sistemnya regenerasi. Jadi kakak kelas yang sebelumnya sudah mengelola perusahaan dengan namanya mereka sendiri itu nanti akan memilih adik-adik di bawahnya untuk menjadi anak-anak generasi selanjutnya yang akan meneruskan perusahaan di SMA 3 Semarang. Oke, baik ya. Jadi kalau mau ikut keanggotaan itu ya, Ganora itu diseleksi, harus ada wawancaranya. seleksinya. Iya, kayak Oke. kerja beneran. Oh gitu ya. Iya, Ada berapa nih anggotanya sekarang? Saat ini ada 30 anak. 30 Iya, ya. dengan kelas yang berbeda-beda. Dengan ada berapa bagian tadi? 7. Sejauh ini ada 6. 6. 6 ya. Iya. Oke. Betul sekali. Terus ini permasalahan apa sih yang melatar belakangin kalian bikin inovasi seperti ini? Kita kan spesialisasinya ada di rumah tangga ya, jadi kami fokus di produk-produk rumah tangga. Nah, awalnya itu kami, terutama dari tim produksi dan teman-teman yang lainnya juga, itu kami melakukan riset. Jadi permasalahan apa sih yang saat ini tuh banyak dialami oleh khususnya warga Semarang gitu ya. Nah, kita ternyata menemukan data nih bahwa ternyata sampah plastik yang paling banyak sekarang itu tuh berasal dari sampah rumah tangga. Oleh karena itu, kami dari tim produksi dan teman-teman Ganora yang lainnya memutuskan nih, oh kita mau bikin produk-produk
rumah tangga yang tentunya ramah lingkungan. Jadi tidak berkontribusi ke timbulan sampah yang ada sekarang gitu. Kreatif sekali ya teman-teman ya. Padahal masih kelas SMA ya, Iya. kelas 1 ya, kelas Kelas 1 satu. ya. Tapi udah berpikiran apa ya untuk pelestari lingkungan ya, menjaga lingkungan gitu. Selanjutnya dari pandangan kalian nih ya, Iya. seberapa besar sih pengaruh gaya hidup sehari-hari terhadap peningkatan limbah plastik gitu? Jadi kita kan sekarang tinggal di dunia modern ya. Apa-apa kalau nggak, kita tuh butuhnya efisien yang cepat, dan sampah plastik yang seperti Ale ngomong tadi itu tuh prosesnya cepat banget dibuat. Terus kemudian penggunaannya itu bisa banyak. Kadang mau dibawa ke pasar gitu, mau dipakai bungkus makanan gitu. Plastik itu multi talenta lah ibaratnya, serba guna. Gara-gara itu tuh plastik tuh hal yang berguna tapi hal yang berdampak buruk buat lingkungan. Nah, kenapa akhirnya gaya-gaya hidup ini maunya cepat efisien itu akhirnya berdampak pada lingkungannya, karena manusia sekarang tuh maunya serba cepat, serba efisien. Sampah itu menjadi salah satu pelarian lah ibaratnya, agar kita ya bisa maunya cepat, efisien dan lain-lain. Oke. Terus ini kok namanya bisa Ganora nih? Siapa yang milih atau emang udah dari kakak-kakak tingkat kalian? Oke, jadi nama Ganora ini sendiri itu hasil dari diskusi teman-teman Ganora semua. Jadi tuh kita waktu itu adalah sesi di mana kita tuh mencari nama perusahaan. Nah, kita berdiskusi dari beberapa opsi, akhirnya kita memilih nama Ganora. Jadi tuh Ganora itu adalah gabungan kata dari ga dan ora. Kalau ga sendiri itu yang berarti gateway di dalam bahasa Inggris, yang artinya gerbang. Kalau Nora itu berkaitan dengan bahasa Spanyol. Oh, Gitu. Artinya apa? Cahaya. Oh, cahaya. Iya. Sama-sama mirip kayak bahasa Arab, tapi saya nggak bisa nge-spellnya gitu. Nuriyah kalau nggak salah. Nur cahaya ya. Iya, Itu jadi- kan artinya kemuliaan ya Iya, kalau nggak salah. jadi Gitu. kalau digabung Ganora itu adalah kami tuh ingin perusahaan kami itu akan membawa dampak yang cerah untuk masa depan nantinya, gitu. Gitu ya. Oke, wah, menarik banget ya. Iya. Terus ini bahan utama nih dari produk kalian itu kan dari serat daun nanas. Itu kenapa? Pilih produk itu kenapa? Kita tentunya dari serat nanas karena kan unik gitu ya. Emang orang-orang pernah kepikiran dari daun nanas itu tuh bisa kita olah gitu. Jadi kain, terus kita ubah lagi jadi produk-produk rumah tangga. Karena kan biasanya kain itu ya paling apa sih, katun, polyester, dan tentunya walaupun lebih ramah lingkungan daripada plastik, tapi ternyata tuh kita punya loh opsi lain yang lebih ramah lingkungan lagi gitu, karena kan dia memanfaatkan limbah ya. Karena selama ini kan yang namanya orang-orang itu taunya nanas ya buahnya aja gitu. Iya. Kita makan jadi rujak enak gitu. Daunnya dibuang Iya, ya. daunnya dibuang gitu aja. Makanya kita kayak, oh ini ada nih inovasi dari serat daun nanas bisa kita bikin jadi kain. Tapi kok kain doang ya? Kok kayak kurang greget gitu, rasanya tuh kurang inovatif gitu. Akhirnya kita kreasikan lagi, kita jadikan produk-produk untuk rumah tangga gitu. Oke. Sekarang ini produknya apa aja sih? Bisa disebutin nggak? Produknya Yang ada dari- 3 kami. Yang pertama tuh ada apron, itu namanya Piniora ya. Piniora. Kami Ada jadi nama latinnya ya? Nama memang kami branding khususin aja. nama branding. Nama branding. Semuanya berunsuran pineapple, nanas. Oke. Terus yang kedua ada sponge, karena kan sponge itu banyak dipakai ibu-ibu ya. Itu namanya Pinevia. Inevia. Ya. Dan yang terakhir ini menurut saya sendiri ini produk yang saya paling suka. Itu beeswax wrap. Namanya Beeswax beeswax wrap. swag. Wrap. Wrap. Beeswax wrap. Yes. Oke. Namanya susah kalau ya. Lapina. Lapina. Oke. Itu yang milih nama branding itu dari kalian juga. Iya, dari kami juga. Iya. Lucu-lucu. Lucu ya namanya. Ada kesulitan nggak untuk dapetin bahan bakunya atau pada saat mengolahnya itu? Ini cerita yang Mana? menarik Iya, banget ini sih ini. panjang ya. Cukup Karena panjang kita kali. sebelum kita punya produk sekarang jadi Ganora yang keren ini, kita tuh prosesnya lama sekali Kak. Jadi kita ada 2-3 bulan ya kita untuk mendevelop produk dan juga branding perusahaan dan lain-lain. Nah, untuk produknya sendiri itu tuh kita kemarin sampai kemana sih? Ke Temanggung. Ke Temanggung. Keluar kota kita cari. Oh, iya. jadi bahan bakunya di Temanggung. Iya, jadi kita mencari
apa ya sebutannya vendor iya, bekerja supplier sih Iya. dari ada PT di Temanggung itu bekerja sama, jadi kita mengambil kainnya itu dari mereka seperti itu. Betul. Jadi lumayan lama juga pemilihannya nih sampai kita ke akhirnya jadi serat nanas ini lumayan panjang prosesnya. Ya. Oke. Ini Ganora sendiri tuh launchingnya kapan sih mulai ada gitu? Tanggal 8 Januari kemarin. Tahun ini ya? Itu launchingnya, tapi untuk prosesnya kita udah dari Dari lalu ya. September malah dari kalau nggak salah September. Oh gitu. Jadi dengar ini ya untuk kompetisi ya, untuk ikut Betul. kompetisi ya. Iya. Sampai kapan kompetisinya atau masih berjalan atau? Ini lagi berjalan. Jadi kami setiap divisi kan pasti punya peran-perannya. Nah, setiap peran-perannya ini melengkapi untuk kami bisa sampai ke tahap kompetisi Bulan Mei. Ya, regional. Nanti kompetisinya di bulan Mei. Di tingkat regional. Iya, Ada tahapnya juga. Ada. Sudah lolos ke tahap apa gitu? Ini masih Di tahap regional. Regional. Akan dikompetisikan tuh baru besok Mei. Oh gitu. Jadi SC di Semarang dan kota-kota lainnya itu sekarang masih masa operasional. Jadi nanti ketika sudah selesai operasional, kita akan ada kompetisi di mana menentukan perusahaan yang manajemennya itu paling baik, kira-kira seperti itu. Oke, menarik banget ya ini ya. Iya. Terus ini udah mulai dijual belikan produk kalian? Sudah ya. So di mana? Di pasarannya di mana? Jadi ketika kita launching itu tuh kita sudah mulai jual produknya mulai dari tanggal 8 dan sistem penjual belian kita itu tuh lewat online dan Marketplace offline. ya? Ya, marketplace. Beragam sih. Beragam sih. Kalau awal-awal itu kita paling banyak offline ya. Ya, offline. Sekarang kita udah mulai ada di Shopee. Gitu. Kalau offline biasa ikut kayak untuk pameran event Ya, kayak gitu iya, ya. benar. CFD-an gitu. CFD-an ya. Iya. Oke. Terus ini udah ada kerjasama sama kayak dunia usaha, dunia industri gitu sudah? Kalau dunia usaha sendiri kami ada bekerja sama dengan beberapa organisasi dari pemerintah. Contohnya Seperti apa itu? Contohnya seperti yang akan kami lakukan itu ada di urban farming yang dekat SMA 1 di sebelahnya. Jadi, Oh iya tahu. Nah, jadi kita mau mengajak masyarakat untuk ayo kita kasih tahu yuk si serat nanas ini tuh sebenarnya punya banyak kelebihan, manfaat. Itu program yang terdekat kami. Ada juga di dunia marketing ya. Iya, Kalau marketing itu banyak banget Kak. Bahkan sekarang tuh sampai ngantri dari pihak luar buat kerja sama kita. Gitu. Iya. Biasa banget ya. Iya. Jadi udah dibilang berhasil ya kalian ya. Amin. Ya. Biasanya kalau produksi nih ya, Alicia, produksi itu setiap hari atau setiap minggu atau gimana? Dari 3 produk itu. Kalau 3 produk itu kami ada yang dari vendor, kita kerjasama dengan vendor, ada juga yang kami produksi sendiri. Jadi untuk produk kami yang Beeswax Wrap itu Lapina, itu kami produksi sendiri. Nah, sistemnya itu kita bikin batch gitu Kak. Jadi nanti nggak cuma tim produksi doang yang melakukan kegiatan produksi, tapi kita juga ngajak teman-teman yang lain supaya teman-teman tuh tahu ini loh proses-proses untuk menghasilkan produk yang berkualitas tuh seperti apa gitu. Nah, jadi kita bagi-bagi ke kelompok-kelompok itu nanti setiap mungkin sekitar 2 minggu itu kita akan lakukan produksi. Jadi kita menyesuaikan juga dengan dari tim marketing dan sales itu kan membuka pre-order ya Kak. Jadi nanti kita Disesuaiin ya? Iya, disesuaiin. Permintaan dari konsumen. Permintaan dari konsumen berapa juga. ya? Atau mungkin besok mau CFD nih, tolong bikin ini ya sekian gitu. Kita Gitu. lakukan produksi. Nah, Seperti berarti itu. tugasnya CEO juga nih untuk mantau ya. Pastinya. Oke. Ini nih selanjutnya gimana sih menurut kalian ya? Iya. Harusnya tuh peran generasi muda tuh seperti apa gitu untuk membangun ekonomi sirkular gitu. Ini salah satunya sih dengan kita punya perusahaan skala sekolah ini, tapi produk kita itu berkelanjutan. Kita memanfaatkan misal limbah pertanian atau kita mengatasi isu sampah plastik gitu. Tapi akhirnya kita jual belikan gitu. Itu kan udah dapat benefit, kita dapat mengatasi isu lingkungan, tapi kita juga bisa punya skill kewirausahaan gitu. Jadi menurut saya dan teman-teman Ganora dan semua teman-teman generasi Indonesia itu ya dengan cara kita
menciptakan sebuah produk ini berkelanjutan terus kita jual belikan, itu sudah salah satunya kayak gitu. Iya. Jadi mungkin ngelihat dari yang kakak tingkat kalian ya. Benar. Kakak tingkat kita sangat luar biasa. Oke, belajarnya dari situ ya. Iya. Terus peran dari sekolah sendiri ada nggak sekalian kasih support ya? Itu apa peran dari sekolah? Sekolah sudah mendukung banget deh, ngasih kami fasilitas, terus guru pembimbing juga, kemudian memberikan kami kesempatan seperti ini, waktu. Jadi selain fasilitas, guru, waktu, mereka sekolah sudah memberikan, menurut saya sudah cukup banyak dari Gitu ya. Iya. Udah ngasih izin ya. Sekolah ya. Oke. Terus ini produknya ini udah didaftarkan ini belum, hak kekayaan intelektualnya nih? Iya, Ya kan? Biar nggak ditiru sama orang lain nih kan penting Itu nih penting ya. banget. Udah belum? kami sudah mengajukannya, sekarang lagi di tahap proses. Dari pihak yang kami ajak kerjasama sepertinya sudah bilang oke gitu, produknya udah ada hak ciptanya, sudah kami buat juga dokumennya dan gitu lain-lain. ya. Jadi lagi proses Lagi tapi proses. sudah Sudah ya, oke. Kalau belum nih bisa nih di Brida kan kita juga ada fasilitas nih ya untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual, oke ya. Oke, terus kemudian ini nih tantangan terbesar kalian untuk mengedukasi masyarakat nih ya, untuk apa sih biar masyarakat itu beralih ke ramah lingkungan gitu ya. Gimana? Tantangan terbesar ya. Kayak Kan susah ya. Iya, jujur susah dan banyak banget ya, kompleks. Tapi kalau mungkin tantangan terbesarnya itu karena tidak semua masyarakat Indonesia itu peduli atau peka terhadap permasalahan isu lingkungan. Jadi kadang kalau kita misal mengkampanyekan ini dan ini, tapi ternyata dari dirinya sendiri itu belum ada inisiatif untuk berkontribusi, itu memang sangat sulit. Jadi memang perlu terus digempar ya untuk diedukasikan bahwa ini tuh penting untuk diatasi kayak gitu. Jadi bukan masalah dari kitanya, tapi bagaimana cara meresponnya, kalanya seperti apa, itu mungkin kesusahan atau kesulitan selama kita mengkampanyekan ini. Udah pernah itu mengkampanyekan seperti itu ya, mengedukasi gitu, contohnya di mana gitu, mungkin pas di Car Free Day atau gimana itu? Ada nggak contohnya? Hal contoh sederhananya ketika kami launching sih, kami kan mengajak gitu. masyarakat untuk datang ke mengundang ini ya. Itu hal yang sering terjadi di kami sih, atau kami biasanya sering di Instagram. Iya, konten gitu. Iya. Medsos ya. Oke. Terus kalau ini nih sharing ke teman-teman sekolah lain gitu, pernah nggak dilakuin gitu? Kalau sejauh ini tim salesnya sudah bergerak sih, kadang mereka kunjungi satu-satu kelas gitu sambil promosiin produk gitu. Iya. Masih di internal SMA 3 aja ya? Sudah eksternal. Udah eksternal juga. Oke. Kan keluar kota juga ada, dari Iya, Jakarta gitu. kemarin juga Ada. Terus mungkin ada dari luar sekolah nih mau education si apa belajar ya, datang ke GSC ini Kalau itu sudah ada. mungkin direncanakan dulu ya, dijanjikan dulu, baru nanti kita agendakan, kita buat proposal, baru kita sesuaikan jadwal, terus kita adakan acaranya seperti itu. Atau mungkin biasanya. bisa saat acaranya PR besok. Iya, kami ada acara sebentar lagi. Apa tuh bisa diceritain? Boleh dipromosiin dikit. Biar nanti sobat Brida teman-teman Ya. biar bisa ini ya. Jadi rencananya ini akan dilakukan 2 program CCR yang paling terdekat. Kami ingin mengundang salah satu tokoh remaja, bukan tokoh remaja sih, duta gitu. Oke. Nggak akan saya spill dulu mungkin ya sekarang ya. Oke. Tapi akan kami rencanakan itu antara Senin atau Selasa depan. Itu akan dilakukan di SMA 3 dan waktunya itu setelah pulang sekolah. Jadi kami mau undang anak-anak SMA lain atau mungkin yang ya kakak-kakak juga mau ikut boleh. Boleh nanti. Karena di situ kita nggak cuman dapat materi atau belajar soal lingkungan, tapi kita juga bakal main games gitu. Gitu. Ada satu lagi juga itu nanti minggu depan juga hari Sabtu. Nah, sebenarnya ini mungkin CCR yang saya nantikan ya, karena tidak hanya remaja-remaja, tapi saya juga pengen ngajak ibu-ibu rumah tangga gitu. Di situ tuh kita akan belajar proses sisa-sisa limbah serat nanas ini mau diapain. Terus kita bakal turun juga ke aksi nyata, kita mau langsung ketemu sama tanaman-tanamannya gitu dan kita lakukan eksperimen di situ.
Iya, Oke. itu agenda yang terdekat dari kami sekarang. Oke, semoga lancar ya. Amin. Sukses acaranya ya. Terus ini nih harapan dari tim Ganora nih untuk 5 tahun ke depan tuh mau seperti apa? Untuk harapan Ganora ini sendiri, walaupun masa operasional kita itu kan nanti kan berhenti di akhir April karena kan kita Mei sudah kompetisi. Tapi kita itu tidak ingin hanya berhenti di kompetisi ini aja, tapi itu kita ingin melalui perusahaan Ganora ini, tapi itu kita ingin menyadarkan masyarakat atau khalayak di luar sana bahwa ini loh, ayo kita gerak untuk mengatasi isu lingkungan, mengatasi plastik, limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan gitu. Nah, kita juga mungkin bisa memberikan inovasi atau inspirasi ke teman-teman di luar sana. Ini loh produk kita bisa nih, kalian juga ikut berkontribusi untuk membuat kayak gitu sih. Bukan hanya berhenti di kompetisi ini aja. Tuh, jadi bisa berkelanjutan ya. Iya, gitu. Terus ini nih, kan selama berapa bulan nih ya dari launching ya, itu kan udah belajar jadi entrepreneur ini ya. Iya. Terus ini nggak jadi pengaruh ke nanti cita-cita kalian nih, yang tadinya mungkin kepengen jadi ini ya dokter lah apa, terus malah jadi kepengen jadi pengusaha gitu, ada nggak terbesit seperti itu? Kalau dari kita ada Pengen sih. Saya sebenarnya pengen sih. Iya. Karena justru kita tuh melihat ternyata tuh malah orang-orang sukses tuh kebanyakan dari usaha, iya. usaha kayak gitu. Ditambah kita udah punya pengalaman juga nih. Iya, udah punya Mengelola basicnya. perusahaan tuh Iya. gimana gitu kasarnya. Gimana jadi punya perusahaan? Perusahaan Jadi gitu. CEO Amin. ya. Amin. Oke. Terus ini nih ada rencana nggak pengembangan produknya nanti yang berbasis apa sih, serat daun lain mungkin ya? Kayaknya untuk sekarang kita masih fokus ke nanas ya, karena kan betul, udah gitu. jadi jantung perusahaan kita nih si nanas Branding ini, utama gitu. kami. Brandingnya ya. Mungkin lebih ke ini inovasi ke produk-produk lainnya, bukan dari bahan bakunya tapi ke produk Selain lainnya. 3 itu tadi Iya, ya. itu masih di lingkup rumah tangga gitu, dapur. Oke. Dari 3 produk itu tadi mana yang ini cepet lakunya itu, yang paling dicari Yang itu? paling cepet itu spons sih, Iya, yang si Nevia. Nevia. Yang buat cuci. Iya. Gitu ya. Karena ini ya tahan lama. Jadi spons cuci piring yang warna kuning itu kan sangat mudah kotor, rusak gitu ya. Nah, kelebihan dari produk kami sendiri itu kan terbuat dari yang namanya lufah atau gambas kering. Gambas. Jadi itu bisa tahan lebih lama daripada spons-spons yang biasanya gitu, dan ramah lingkungan juga, bisa terurai. Jadi banyak keunggulannya dan banyak ibu-ibu rumah tangga ataupun orang-orang lainnya tuh suka gitu. Ini saya pakai tiap hari, kenapa nggak saya beli ini aja daripada saya boros beli-beli terus. Beli satu bisa tahan sampai 3 sampai 6 bulan. Itu udah sangat Jangkanya hemat. panjang. Hemat ya. Jangka Harganya juga terjangkau ya. Iya, terjangkau. Karena ini kan produk daily, semua orang pasti pakai. Iya. Betul. Dan bisa dipakai dalam jangka yang lama ya. Iya. Terus kalau yang tadi beeswax wrap itu ya. Itu apa ya? Untuk pembungkus Iya, itu apa? Bungkus Makanan? bukan makanannya tapi tempat makanannya. ya jadi kayak pengganti plastik wrap gitu. Plastik wrap ya. Itu berarti kelebihannya dia bisa apa? Mungkin nggak terkontaminasi ya. Iya. bahannya. Dan dia lembaran gitu, tapi kalau ditekuk gitu dia bisa nempel. Jadi fungsinya sangat mirip dengan plastik wrap Ya, gitu. cuman dari bahan alami. Iya. Gitu tadi ya. Di luaran sana kita bisa lihat biasanya kan makanan itu bawahannya styrofoam, atasannya kayak plastik gitu. Iya. Nah, dari beeswax ini kita mengharapkan bahwa ya plastik ini itu digantikan. Itu nggak sekali pakai, bisa Enggak. dipakai Berkali-kali. Iya. Iya, tinggal dicuci Bisa aja. dicuci. Bisa dicuci. pakai air dingin gitu. Oh, air dingin ya. Kalau yang apron sendiri tadi itu gimana bedanya sama apron Yang apron lain. yang lain nih? Tentunya daripada selain dari bahannya ya yang dari nanas itu tadi, itu juga kainnya itu kalau ngerasain langsung itu adem gitu. Jadi gitu. kalau kita masak itu kan berhadapan langsung sama panas ya, mungkin Iya, dari kompor atau kena mungkin lagi minyak. kena minyak atau oven, mungkin itu kan panas. Nah, kainnya ini tuh adem waktu dipakai. Jadi ketika di dapur, aduh panas nih, jadi agak terobati gitu. Gara-gara kita pakai apron, selain dari lebih bersih juga, dan
adem gitu dicuci dipakai. ya? Iya, bisa dicuci. Bisa Iya. dicuci. Kuning juga warnanya. Iya. kita desain sendiri. Desain sendiri. Everything about yellow ya. Iya. Yellow is a happy color. Yes, happy color. Oke. Terus ini nih mungkin pertanyaan terakhir ya. Sekaligus apa statementnya dari masing-masing nih dari Augin sendiri. Oh, saya. Pesan-pesan buat ini nih teman-teman Gen Z ya. Kalian kan Gen Z ya. Untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur kreatif dan inovatif itu seperti apa? Kayaknya teman-teman sering dengar ini deh, tapi saya pengen nyampein ide itu tuh mahal. Jadi kalau kamu punya ide, terus kamu udah punya usaha dan kamu menerapin itu, kalian yang Gen Z ini pasti bakal ada jalan atau ya path itu buat kamu ngebuat sesuatu, dan itu tuh tidak hanya nguntungin kamu dalam pendidikan ya, tapi dalam mungkin financial itu bisa ngebantu kamu kalau kamu berhasil ngebuat ide itu menjadi nyata. Jadi jangan pernah takut buat ngambil langkah ngebuat ide kalau dari saya. Oke. Kalau dari saya berharap bahwa para Gen Z ini, teman-teman di luar sana ini tuh, kalian tuh at least peduli dulu sama apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Kayak jangan fokus, biasanya kan anak-anak Gen Z sekarang mager, main HP terus kayak gitu kan. Nah, mulai sekarang yuk bangun kebiasaan untuk peduli. Kalian melihat apa yang telah terjadi di bumi kita ini. Dari situ kalian akan tertarik dan ingin mempelajari tentunya. Kalian akhirnya menciptakan inovasi dan kalian bakal bisa membanggakan diri kalian, akan dikenal banyak orang. Kayaknya aku bisa nih loh, aku bisa. Gitu sih. Semua orang pasti bisa. Ya. Jadi Asal mulai peduli dulu dan peka dulu dengan lingkungan di sekitarnya. Gitu sih. Kalau dari saya sih pesan buat teman-teman Gen Z tentunya jangan mudah puas dengan diri sendiri gitu. Sama kayak yang dibilang Safaras ya, sekarang kan Gen Z tuh banyak yang mager, scroll terus rasanya tuh kayak udah cukup saya tuh gini-gini aja gitu. Iya, benar. Menurut saya itu adalah pikiran yang jelek gitu, karena sebenarnya tuh kita bisa untuk membuat sesuatu yang wow gitu, yang tidak terpikirkan oleh orang-orang gitu. Kalau kita mau untuk berinovasi, untuk kita tidak berpuas diri terlebih dahulu, itu kita bisa memberikan dampak yang lebih bermanfaat bermanfaat untuk masyarakat. kita sendiri, untuk orang-orang sekitar, mungkin yang lebih luas lagi, mungkin bisa banyak dampak dan manfaat yang kita peroleh gitu dengan tidak berpuas diri. Keren-keren semua nih. Pas ya. Terakhir nih. Ini kan kalian sibuk intens di ini berwirausaha nih. Untuk ini nih pendidikan sendiri gimana nih? Di sekolah pelajarannya nggak ketinggalan kan ya? Aman. Tetap berprestasi ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman Sobat Brida, terima kasih ya tim Ganora Student Company atas berbagi inspirasinya di podcast Highlight Innovation hari ini. Sobat Brida, semoga diskusi ini memotivasi kita untuk terus berinovasi demi lingkungan yang lebih baik. Jika mau info lebih banyak tentang Brida Jawa Tengah, bisa dibaca informasinya ya pada website bridajatengprof.go.id atau ikuti channel YouTube kami Brida Jawa Tengah. Jangan lupa follow Instagram kami juga @bridajateng. Oke, saya Lita pamit undur diri, sampai bertemu di podcast berikutnya. Oke, salam inovasi. Terima kasih Kak Lita. Like, comment, and subscribe.